teman-teman. Suara aku jelas tidak? Jelas tuh, Pak. Jelas ya? Berapa orang yang bilang jelas? Sudah ada 5.000 orang seluruh Indonesia, yeay! Hey, luar biasa ya. Oke, Kakak Indira silahkan waktu mic dan pakai HP. Pakai apa sekarang online-nya? Laptop, handphone? Pakai laptop ya. Dan laptopnya saya persilakan untuk Kakak Indira. Terima kasih Pak Panca. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman dari seluruh Nusantara. Pak Panca boleh minta tolong slide aku yang pertama. Nah, ini dia teman-teman, salam kenal. Karena kalau nggak kenal nggak sayang kan ya. Kalau nggak sayang nggak cinta kan ya. Kalau nggak cinta nggak didengerin nanti. Jadi teman-teman kenalan dulu. Aku Indira Elvira, seorang senior gold director dari kota. Iya, ngagetin. Dari sebuah kota kecil di Provinsi Lampung namanya Metro. Terus aku alhamdulillah di Oriflame sudah 4 tahun teman-teman. Jadi ini SRPO ini masih baru ya teman-teman ya. Share, invite, engage ini yang terbaru. Oh ya, lanjutin dulu. Latar belakangnya ibu rumah tangga. Aku juga seorang single parent dari 1 orang putra. Anakku umurnya 8 tahun. Gabung di Oriflame dulu cuma mau punya 500.000 aja dari bisnis Oriflame ini. Tapi terus karena di bulan pertama gabung Oriflame langsung dapet 500.000. Dan kebetulan juga aku ini orangnya mata duitan. Jadi dilanjutin sampai hari ini. Karena di Oriflame duitnya banyak sekali ya. Teman-teman kalau jualan produk Oriflame, laku 1 produk aja untungnya 23%. Ya, jadi kalau misalnya dulu pernah jadi reseller, pernah jualan-jualan barang, untungnya 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Kalau di Oriflame untungnya 23%. Kebayang nggak sih teman-teman jualan 100.000 untungnya 230.000. Jualan 1 juta untungnya 230.000. Jadi lumayan banget. Nah, jadi achievement aku selama 4 tahun ini, aku pernah meraih 2 titel dalam 1 tahun. Aku juga pernah jadi fastest growing beauty entrepreneur di cabang Palembang. Terus aku juga sekarang ada di top 5 di cabang Palembang. Terus total cash award-nya kalau dikumpul-kumpul ada 52 juta dan ada beberapa leaders driver. Terus kalau liburan di Oriflame jangan ditanya ya teman-teman. Jangan ditanya, dikerjain aja maksudnya. Karena apa? Di Oriflame itu liburan sering banget dipaksa buat liburan. Jadi setiap tahun tuh ke Bali, ke Jogja, terus tahun 2018 pertama kali ke Eropa, seumur hidup baru pertama kali ke Eropa, itu juga dipaksa sama Oriflame. Terus 2019 juga ke Stockholm. Jadi 2018 ke Paris, 2019 ke Stockholm gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman. Next Pak Panca. Kita mau bicara tentang social selling nih. Social selling itu ada yang namanya share. Share itu membagikan, memancing rasa penasaran netizen atau teman-teman, saudara-saudara, siapapun makhluk hidup di muka bumi ini dibikin penasaran sama dagangan kita. Itu yang dimaksud dengan share. Yang kedua, invite. Invite itu closing. Mereka udah dibikin penasaran, terus mereka kita ajak untuk belanja ya, atau kita ajak untuk bergabung. Nah, yang ketiga yang disebut dengan engage adalah menjaga mereka untuk repeat order. Jadi menjaga supaya mereka balik lagi gitu. Ketagihan gitu ya. Jadi engage itu adalah berinteraksi dengan pelanggan kita, dengan konsumen kita untuk silaturahmi jangka panjang yang menyenangkan ya. Jangka panjang yang menyenangkan artinya hubungan yang dinamis gitu, yang baik sama konsumen kita. Next Pak Panca. Jadi engage itu berkomunikasi di berbagai tahap dari siklus penjualan kita. Nah teman-teman, kebanyakan orang
ini orang ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada di kelas yang hari ini nggak ada yang seperti ini. Kebanyakan orang itu kalau udah jualan, mereka dapat untung, terus mereka udah gitu aja. Senang dapat untung, ada yang ngejar welcome program, senang dapat poin gitu ya. Padahal teman-teman, tujuan kita itu bukan untuk closing hari ini. Tujuan kita berbisnis di Oriflame itu teman-teman, bukan untuk mendapatkan keuntungan berjualan hari ini. Kita ingin dapat keuntungan hingga nanti-nanti, hingga jangka panjang, hingga 5 tahun, 10 tahun kita masih dapat keuntungan dari bisnis ini. Nah, oleh sebab itu, teman-teman itu nggak boleh banget kalau teman-teman jualan, ya udah produknya sudah datang, teman-teman udah nggak pernah lagi berkomunikasi dengan pembeli, teman-teman nggak pernah lagi nanya kabarnya, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang paling dekat yang harus dilakukan yang pertama adalah ketika 2 atau 3 hari setelah menerima orderan. Itu ditanya, apa namanya, aku udah anterin tadi, misalnya nggak ketemu ya teman-teman ya, misalnya nggak ketemu sama dia atau misalnya kita jualan online, pokoknya kita kasih tahu aja, kita make sure bahwa dia tahu bagaimana cara menggunakan produk itu. Nah, contoh nih ya, contoh banyak sekali downline-ku yang mereka closing skincare itu senang karena skincare kan poinnya besar, untungnya gede gitu ya, poinnya langsung bisa tupo gitu ya. Tapi terus dikomplain sama si pembeli. Karena apa? Karena ketika kita melakukan penjualan, kita nggak tanya jenis kulit konsumen tuh apa sih gitu. Konsumen tuh butuhnya apa? Teman-teman ingat ya, jualan itu adalah memberi solusi. Jadi jualan itu bukan yang penting untung, tapi kalau kita di Oriflame itu jualan adalah memberi solusi. Jadi misalnya orangnya pengennya lipstick matte misalnya, terus kita kasih yang glossy. Tentu saja ketika dia beli, ada kemungkinan si konsumen bilang produk Oriflame jelek. Padahal yang jelek produknya, atau kita aja yang kurang berkomunikasi dengan si konsumen. Pasti kitanya ya teman-teman ya, kita nggak bilang sama, kita nggak nanya sama konsumen apa kebutuhan mereka. Kita nggak gali apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi yang penting, ini kayaknya lucu deh ya, misalnya kayak Love Nature, Hibiscus, and Lemon gitu ya. Warna casingnya dari skincare ini casingnya putih, ada pink-pinknya dan kuning-kuning gitu kan. Ini lucu banget, imut banget, aku beli deh. Nah, padahal itu nggak cocok untuk jenis kulit dia gitu, karena kita nggak tanya. Akhirnya si konsumen kecewa. Oleh sebab itu penting sekali 2 atau 3 hari setelah konsumen menerima produk, setelah menerima pesanannya, kita tanya, make sure udah tahu belum bagaimana cara pakainya? Sudah tahu belum itu gunanya untuk apa gitu ya. Jadi waktu menawarkan kita memberi penjelasan tentang produk, setelah produknya datang kita make sure lagi dia tahu bagaimana cara memakainya supaya si produk bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah 7 hari, setelah menerima orderan, tanya lagi, misalnya parfum. Setelah 7 hari, gimana Tante? Setelah dipakai, enak nggak Tante aromanya? Tahan lama nggak Tante? Bener kan yang Indi bilang? Ya, itu sering banget aku. Jadi 7 hari setelah kita closing orderan, setelah orderan itu sampai kepada tangan konsumen, itu aku tanya, Tante gimana rasanya? Gitu. Mbak gimana rasanya? Gitu. Karena apa namanya, penting sekali kita dapat testimoni itu gitu. Karena kalau misalnya mereka bilang kok ternyata dipakai gatel ya, kita bisa punya solusi lainnya. Oh mungkin gini nih tante, mungkin gini nih mbak gitu ya. Tapi kalau misalnya 7 hari kita nggak tanya dan dia pikir produknya jelek, dia nggak akan beli lagi, nggak akan beli lagi sama kita sampai akhirnya dia mungkin ketemu sama member Oriflame lainnya yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa ngerasa gatel misalnya, atau dia bisa ngerasa nggak nyaman sama produk itu gitu, akhirnya dia beli sama orang lain. Tapi kalau misalnya kita bisa menerima apa namanya keluhan dari si konsumen ini gitu ya, misalnya dia masalah dia apa bisa kita atasi, dia pasti akan senang dan mungkin bahkan beli produk lainnya di kita gitu. Terus sebulan sekali setiap rilis katalog, karena katalog Oriflame itu spesial banget teman-teman, tahu ya, katalog Oriflame itu setiap bulannya pasti
pasti ada produk baru. Jadinya Indi udah gabung 4 tahun di Oriflame, itu nggak pernah nggak ada produk baru. Jadi setiap rilis katalog itu dikasih tahu. Walaupun misalnya nih konsumen kita nggak senang lipstikan, tapi ketika ada lipstik baru, kita kasih tahu aja. Kan kita nggak pernah tahu dia mau cobain atau enggak kan. Jadi walaupun rilis katalog ini nggak ada produk yang difavoritkan sama pelanggan kita itu, kita tetap infokan ke dia gitu ya. Jadi penting sekali membina hubungan dari si konsumen kita, dari kita menawarkan, kita closing sampai 7 hari setelah menerima orderan. Itu maaf ya. Jadi 7 hari pertama di saat konsumen kita itu beli produk sama kita itu menentukan ke depannya dia bakal order lagi atau enggak sama kita. Ini 7 hari terpenting dalam proses bisnis kita, jual beli ini gitu. Next Pak Panca ke slide nomor 3. Nah, konsumen adalah orang yang belum bergabung ya, tentu aja ya. Jadi semua orang yang ada di sosial media atau tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang belum bergabung itu bisa dijadiin konsumen. Atau downline kita yang sudah bergabung tapi merupakan user seller ya. Walaupun mereka beli pakai nomor konsultan mereka sendiri, tapi kan ujung-ujungnya poinnya menguntungkan untuk kita ya. Poinnya menguntungkan untuk mereka, selisih penjualan menguntungkan untuk mereka, tapi juga ada imbasnya ke kita. Makanya kita tetap membina yang namanya konsumen 3 jenis ini ya. Jadi konsumen itu ada 3 jenis, mereka yang belum bergabung atau downline yang sudah menjadi atau orang yang sudah bergabung tapi menjadi user seller. Kebanyakan kita lupa teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah jadi downline, kebanyakan dia sudah gabung gitu. Jadi nggak dikasih tahu tuh, nggak dikasih tahu kalau ada produk baru rilis gitu ya. Nggak diingatkan bahwa katalog bulan depan bagus banget loh, banyak banget parfum promo gitu. Kalau dia memang hobi jualan parfum, nggak diingatkan, lupa mengingatkan kalau ternyata bulan depan banyak banget kosmetik promo gitu. Lupa kalau ternyata user kita ini seorang MUA gitu ya. Jadi memang yang namanya pebisnis, teman-teman harus punya catatan nama-nama ketiga jenis konsumen ini ya, downline, yang user dan seller, atau yang belum bergabung. Terus tools jualannya apa aja sih supaya jualan kita lancar? Nah, yang pertama teman-teman harus punya bank testimoni atau tutorial. Ada beberapa leader yang nyain dilihat, itu bank testimoni dan tutorialnya mereka bikin di grup di Facebook ya, di grup di Facebook dibikin bank tutorial atau bank testimoni. Tapi ada juga yang bikin bank tutorial dan testimoninya di channel di Telegram gitu ya. Jadi mana yang bagus aja teman-teman, karena nanti bank tutorial dan bank testimoni ini boleh downline, user seller, dan non-member yang mau konsumen ini boleh diinfokan di grup itu gitu. Jadi ini loh ada grup yang nanti isinya diupdate terus tentang testimoni. Jadi teman-teman jangan malu-malu sebagai seorang pebisnis, teman-teman jangan malu-malu nyobain produk terus bikin foto testimoni atau misalnya video, short video untuk ditaruh di story untuk downline-downline-nya untuk komunitasnya. Jangan malu-malu ya. Terus yang kedua, punya catatan penjualan produk. Nah, kalau Indi, ini catatan penjualan produk yang udah pasti setiap bulan kecentang terus orang-orangnya, itu adalah jualan pasta gigi sama deodoran. Pasta gigi di cabang Palembang itu sering habis. Aku yakin itu gara-gara aku. Bercanda ya teman-teman ya. Nah, catatan penjualan tadi penting karena apa? Karena untuk mengingatkan kita untuk jualan produk yang sama ke orang tersebut gitu ya. Tapi dengan catatan ya teman-teman, kalau misalnya dia belanja itu udah kita treatment dengan ilmu 7 hari tadi gitu ya. 7 hari pertama mereka belanja udah kita layani dengan baik. Pasti ketika kita minta
apa namanya testimoni untuk udah habis belum gitu, untuk beli lagi gitu ya, untuk beli lagi mereka akan senang gitu ya, akan senang kita tawarin lagi gitu. Mereka mikirnya kita care sama mereka. Tapi kalau misalnya udah kita jualan ke mereka dan kita nggak pernah tanya-tanya lagi, terus kita tanya tiba-tiba udah habis belum Mbak, gitu kesannya kayak apaan sih ini orang gitu ya. Ada ya orang yang seperti itu gitu. Ada yang merasa malah terganggu ketika kita tanya produknya udah habis belum gitu. Malah ada yang nanya parfumnya ternyata baunya gitu. Tuh di dashboard mobil gua nggak gue pakai-pakai gitu. Ada dong nanyain dia yang digituin sama konsumennya gitu. Karena dia nggak pernah tanya, nggak pernah apa namanya nggak pernah ngasih tahu bahwa itu sebenarnya parfumnya enak kalau lu pakainya di titik-titik nadi gitu, atau misalnya lu pakainya apa namanya habis mandi gitu ya, habis mandi karena pori-pori tubuh itu lagi kebuka jadi lebih meresap gitu ke kulit, atau misalnya ketika atau lu pakai parfum berbarengan sama body cream yang aromanya nada gitu. Nah, jadi karena dia nggak pernah kasih pelayanan yang baik ke konsumen, akhirnya ketika dia tanya, udah habis belum parfumnya? Nggak pernah gue pakai gitu ya. Konsumennya jadi sedikit sinis gitu. Nah, jadi perlu punya buku catatan tersendiri, buku khusus konsumen. Jadi teman-teman bisa jualan lagi. Mbak Indi, catatan penjualannya di aplikasi apa atau Excel biar ingat follow up. Aduh Mbak Dia, kalau aku itu masih apa namanya kuno gitu, masih kuno banget. Kalau aku pakainya buku, buku catatan gitu. Jadi aku punya buku catatan khusus konsumen. Jadi nggak pakai aplikasi ya. Sometimes kalau misalnya aku megang HP pun aku pakai notes. Jadi di HP kan ada notes ya. Jadi notes gitu. Mungkin ada teman-teman yang punya ide aplikasi atau something yang lebih modern, mungkin boleh ikutan komen di chat biar teman-teman yang lain bisa baca juga. Kalau aku pribadi sih pakai buku ya, Mbak Dia. Terus bikin catatan kebiasaan konsumen juga gitu. Sama ya, pasti pada pakai buku ya. Kalian sama-sama kuno sama aku. Jadi iya sama. Apa namanya? Aku lanjutin ya. Nah, catatan kebiasaan konsumen ini penting banget karena biasanya teman-teman itu cuman kalau nggak dicatat, kita cuman inget aja dia pernah beli lipstick sama gue, gitu ya. Ternyata dulu dia pernah juga loh beli maskara gitu karena kebiasaan dia itu kebiasaan dia itu bulu matanya itu suka rontok. Nah, teman-teman, ini bener nggak? Beli fit lah pokoknya. Maskara Oriflame itu kan mengandung Oryza sativa, minyak Oryza sativa. Jadi minyaknya itu bisa bikin bulu mata kita itu kuat dan lebat gitu. Jadi untuk orang-orang yang tadinya pakai maskara lain, merek lain, kan suka ada ya teman-teman ya produk maskara itu yang kental banget cairannya sehingga bikin bulu mata kita tuh malah rontok gitu. Saking dia apa namanya waterproof gitu ya, saking maskaranya waterproof malah bikin rontok. Nah akhirnya dia pakai maskara Oriflame, tapi kita lupa dia beli itu karena apa, karena seingat kita, karena kita nggak kita catat gitu, karena kita tahunya dia belinya lipstick doang gitu. Terus ada juga kebiasaan-kebiasaan lain konsumen yang nggak pernah kita catat tuh, misalnya dia beli deodoran tapi ternyata dia juga pernah beli food spray karena dia punya masalah bau kaki, tapi kita nggak catat gitu ya. Karena kita nggak catat, kita cuma ingetnya itu apa namanya si deodoran aja gitu. Jadi banyak banget teman-teman. Misalnya namanya Wati ya, si Wati. Sorry Wati, I'm sorry. Misalnya si Wati, catatan kita bau kaki gitu ya, atau bau ketek gitu ya. Jadi catatan-catatan yang khusus untuk kita sendiri jangan dikasih tahu ke orang lain gitu, bahwa itu bermanfaat di kemudian hari untuk kita closing si produk lainnya ke konsumen kita ini gitu. Next, Papa Anca, slide nomor 4. Kemudian konsumen itu ya, tadi aku ingetin lagi, konsumen adalah pelanggan, member user, dan member seller. Jangan lupa teman-teman, yang namanya hubungan itu ke siapapun deh ya.
kita berkaca aja teman-teman sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi ulang tahun, lagi Idul Fitri, lagi Natal, atau misalnya lagi Hari Raya Nyepi, atau hari raya lainnya deh, atau misalnya anak kita ulang tahun deh. Kalau misalnya diberi ucapan sama temen, itu like kayak semacam, ih orang ini perhatian banget ya, gitu. Pasti seneng dong. Jadi membina hubungan yang seperti ini, aku tekankan sebenarnya yang seperti ini bukan cuma ke konsumen ya teman-teman ya, ke semua orang deh gitu. Be nice to everyone. Jadi diingat lagi kapan mereka ulang tahun tuh cocok banget biasanya sih ditulis di buku konsumen itu tadi, sekalian ulang tahun deh gitu. Sekalian kalau misalnya sekelebat anaknya ulang tahun, sekalian dicatat deh kapan anaknya ulang tahun gitu ya. Karena biasanya ada suka Oriflame kasih promo-promo murah tebus 10.000 ya, kayak kemarin 10 Oktober kan ada produk ditebus 10.000 ya, itu biasanya nyain disimpenin, jadi ketika dia ulang tahun biasanya aku kasih sebagai hadiah ulang tahun gitu. Jadi kalau hadiah-hadiah yang murah-murah, yang tebus murah 10.000 atau beli satu gratis satu yang murah-murah, biasanya aku pakai untuk hadiah ulang tahun ke konsumenku, jadi mereka seneng, mereka kalau beli Oriflame harus banget sama Nya Indi. Karena apa? Karena biasanya teman-teman banyak sekali cerita di aku dan di jaringanku, itu banyak sekali teman-teman yang kita punya customer atau misalnya udah lama ya, customer lama maupun customer baru yang dia pekerja kantoran. Ketika di kantor, dia lihat katalog Oriflame dari teman kantornya. Dia bilang, ini kok ada diskon-diskon gitu ya. Tapi terus yang di WhatsApp, yang dihubungin itu kita gitu. Padahal dia yang ngasih katalog dia itu mungkin saudaranya, mungkin sahabatnya, mungkin temennya, tapi dia belinya itu sama kita, dia WhatsApp kita. Gue lihat tuh kemarin ini ya apa body cream sama maskara promo cuma 1 hari doang ya, gue beli dong sama lo gitu. Lo kok lo tahu, lo beli, lo lihat di mana? Itu teman kantor gue bikin WhatsApp story. Padahal aku bikin WhatsApp story, tapi yang dia lihat ternyata WhatsApp story teman kantornya, tapi tetap aja larinya sama kita. Karena apa? Karena itu tadi. Karena kita memperlakukan konsumen kita itu seperti teman, ya. Kita perlakuan dia seperti teman. Terus berinteraksi di sosial media. Jadi kalau misalnya lagi scroll-scroll di sosial media, di Instagram, di Facebook, ataupun di WhatsApp, terus teman-teman ngelihat nih si pelanggan kita, member user kita, member seller kita lagi bikin status, mbok ya dikasih love, dikasih komen, dikasih like. Karena apa? Karena itu tujuan orang bikin status, teman-teman. Orang bikin status itu supaya diperhatiin sama orang lain. Supaya dikomen, supaya dikasih love gitu ya. Jadi gratis, bikin bahagia orang itu gratis. Jadi berinteraksi lah sama mereka gitu. Terus sambil berinteraksi, siapa tahu ada info-info menarik yang bisa diinfokan ya. Jadi misalnya dia bikin WhatsApp story tentang makanan dia hari ini, kita komen, ih lu pinter banget ya masak, kayaknya enak tuh. Resepnya gini nggak sih, sama nggak sih sama gue gitu ya. Kemudian ketika dia udah bales, udah selesai pembicaraan, oh iya gue mau ngasih tahu nih hari ini ada promo parfum loh, cuman 199.000 doang, enak banget gitu. Jadi sambil berinteraksi, sambil menginformasikan promo menarik. Karena apa? Karena kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk ngedatengin orang yang langsung closing, langsung jualan, itu kayak sales ya teman-teman ya. Sementara kita di Oriflame diajarin untuk social selling. Social selling itu lebih ke pendekatan personal. Terus harus cepat respon dan informatif. Nggak boleh slow respon. Jadi kalau misalnya aku punya banget, aku banyak banget konsumen anak muda yang nggak sabaran gitu. Jadi kalau misalnya aku agak lama dikit, pasti dia telepon, Kak Indi, lama banget. Jadi kita harus cepat respon dan informatif. Apalagi sekarang ini Oriflame banyak sekali kasih promo harian. Jadi kalau promo harian tuh harus cepat respon dan informatif, ngasih tahu info-infonya. Begitu. Nah, selanjutnya slide kelima Pak Panca. Jangan lupa teman-teman selalu update kontaknya ya, selalu menambahkan jumlah konsumen
dari lingkungan sekitar, karena social selling itu tidak hanya dengan online, teman-teman. Jadi misalnya kayak sekarang teman-teman apa namanya, ketemu keluarga, ketemu teman gitu, bisa ditawarkan, dikenalkan produk Oriflame. Terus cari-cari referensi ini kayak semacam teman-teman apa namanya, ini lebih online sih kalau aku ya, cari referensinya lebih online. Misalnya aku lihat Facebook grup, masuk komunitas grup gitu, terus aku lihat-lihat kira-kira ada orang yang bisa diajakin berteman nggak di sosial media gitu ya. Terus yang terakhir juga harus aktif di komunitas, komunitas offline maupun komunitas online. Nah, zaman sekarang banyak nih komunitas sepedahan ya. Di komunitas sepedahan boleh teman-teman sambil sepedahan sambil bawa sun ya, apa tuh namanya, tabir suryanya Oriflame yang tube warna kuning tuh. Jadi misalnya sambil nunggu teman-teman yang lain kumpul boleh dioles-oles terus sambil cerita ke temennya, ini tuh bagus banget untuk menghalau sinar ultraviolet gitu, jadi bisa closing ya. Jadi teman-teman, sekian dulu sharing dari Indira. Teman-teman boleh ya ikutan follow Instagram aku, nanti aku follow back supaya kita saling silaturahmi. Dan kira-kira ada yang mau ditanyain boleh, atau balik ke Papanca? Oke, thank you Nya Indi untuk sharing-sharingnya komplit banget dari awal sampai dengan akhir tadi ya. Harapan saya tadi banyak yang screenshot sama yang nyatet gitu ya, dan tentunya diaplikasikan. So, untuk sesi terakhir teman-teman kita punya waktu 10 menit ke depan. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya atau masih ada yang bingung seputar apa yang sudah di-share tadi sama Kakak Indira, ataupun ada sesuatu yang berhubungan dengan engage, silahkan ditanya di kolom chat ya. Nanti Kakak Indira akan bantu jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Ya. Oh, udah ada nih. Dari Kak Septiana Desi. Kak Indi, cara tambah kontak ala Kak Indi gimana Kak? Tadi hilang sinyal, jadi nggak ada suara. Gimana tuh Kak Indira? Kalau aku, ketahuan ya nanti aku. Kalau aku tuh ya seneng banget nganterin mama. Jadi kalau misalnya mama ada rapat di mana aku anterin, mamaku tuh aktif banget apa namanya? Mama lebih aktif berkomunitas daripada aku gitu. Jadi aku itu temennya dikit banget teman-teman, dari zaman sekolah sampai hari ini tuh temanku dikit banget. Aku tuh dulu sebelum Oriflame malah lebih ke kayak antisosial gitu, gak punya teman. Jadi teman-temanku tuh teman-temannya mama. Jadi aku itu kalau misalnya menambah kontak ya udah ikut aja sama mama arisan, ikut sama mama kemana gitu. Nanti teman-teman mama itu aku closing skincare, parfum gitu teman-teman. Jadi update kontak itu lebih ke nggak usah teman-teman mikir hal yang ribet-ribet. Kalau yang di depan mata aja gitu ya teman-teman, yang bisa dikerjain aja gitu. Kalau misalnya aku mau bilang, aku mah nggak ada teman, aku jualan sama siapa, aku bisa cari alasan itu, aku bisa. Tapi aku memilih untuk tidak beralasan seperti itu gitu. Aku memilih untuk cari cara lebih kreatif kontak menambah kontak ke apa namanya, konsumen listku itu dengan cara ya yang aku bisa aja gitu. Jadi tidak membatasi diri gitu ya. Oke, clear. Semoga menjawab Kakak Septiana. Lanjutan nih dari Kakak Rohani. Masih sama kayak yang tadi. Berarti cara Kakak jualannya Kakak japri juga ya Kak? Ke teman-teman mamanya Kakak Indi. Iya, iya teman-teman tahu nggak bedanya promosi sama jualan? Banyak banget tuh downlineku yang bilang gini, Nya, aku sudah jualan, tapi nggak ada yang laku, nggak ada yang beli. Nah, jualannya memang gimana sih? Aku penasaran deh. Yang namanya jualan tuh udah pasti ada yang beli, teman-teman. Nggak mungkin jualan nggak ada yang beli. Jadi dia bilang, aku jualannya sudah bikin status di sosial media, udah bikin story di sosial media. Nggak ada yang namanya nanya, nggak ada yang beli.
Oh, teman-teman, itu namanya promosi. Jadi kalau misalnya ditanya, Nya Indi kalau jualan ngejapri orangnya, gitu, Kak, harus banget ya jemput bola. Ya harus. Jadi yang namanya promosi sama jualan itu harus dibedain. Jadi kalau aku, misalnya aku bikin story di WhatsApp, gitu ya. Terus ternyata nih ada teman mama yang aku paksa simpen. Tante simpen ya nomor kontakku. Aku paksa orang itu untuk simpen nomorku biar mereka bisa lihat WhatsApp storyku gitu. Jadi yang ngelihat-ngelihat WhatsApp storyku itu langsung aku japriin. Mbak, tadi udah lihat ya story aku, lagi promo loh Mbak, gitu. Tapi dengan cara kita komen dulu di story dia. Jadi dia bikin story nih di WhatsApp kan, terus kita komen nih apapun story dia kita komen gitu. Terus selanjutnya kalau dia udah bales, kita balas lagi. Mbak, tadi udah lihat kan story WhatsApp Indi? Gimana Mbak? Ih, lagi promo loh. Itu tuh gunanya untuk ini gitu. Jadi yang namanya jualan itu ya harus jemput bola, teman-teman. Harus kreatif. Oke? Okay? Yes. Semoga menjawab Kakak Rohani ya. Jadi jemput bola ya, jangan menunggu. Iya dong. Ada yang lain teman-teman? Aduh, ini apaan sih? Ada yang lain yang mau bertanya seputar dari Engage? Aku mau tanya dong, mungkin mewakili teman-teman juga seperti yang aku sampaikan mungkin tadi di awal. Kalau grup itu biar rame gimana sih? Grup. Grupmu dong. Oh, grup. Iya kan kebanyakan mungkin teman-teman membangun komunitas tapi kok sepi-sepi gitu. Kalau aku itu kalau di grup teman-teman harus tahu dulu maksudnya gini, itu kan di grup isinya banyak dong ya pasti ya, lebih dari 10 orang dong ya. Nah, teman-teman coba dihubungin dulu orang-orang itu. Kemarin join Oriflame ngapain? Mau apa? Apa sih yang tertarik untuk dikerjain di Oriflame gitu. Pasti nanti ketemu orang yang bakal jawab, aku pengen dapat uang tambahan Kak, gitu ya. Aku pengen punya penghasilan kayak Kakak. Aku pengen kayaknya Indi. Pasti ada yang jawab seperti itu. Nah, orang-orang itu dikumpulin, udahlah 3 orang aja. Kita, aku, diriku sendiri, dan 2 orang lainnya, atau 3 orang lainnya, atau 4 orang lainnya, gitu. Pokoknya sedikit aja, nggak jangan lebih dari 5 orang. Udah pas, udah gitu mereka diajakin untuk sering ngobrol di grup. Misalnya gini, aku setiap jam 10 pagi itu ada review produk gitu. Review produk apa aja, tentang apa aja, baik yang promo maupun nggak promo. Karena kalau Indi pribadi itu nggak pernah fokus sama produk promo. Aku pribadi itu, aku dan timku itu fokusnya sama produk-produk unggulan kita gitu ya. Jadi walaupun dia nggak promo, kalau misalnya itu produk unggulan, karena produk unggulan kan dipakai ya teman-teman ya, kalau misalnya tiba-tiba habis di bulan yang nggak promo, terus masa kita pakai apa dong, gitu ya. Jadi fokusnya sama produk-produk unggulan yang kita pakai sehari-hari, gitu. Jadi ketika kita lagi sharing produk, nah temen yang lainnya gitu, yang tadi mau bisnis itu diajak untuk ngobrol juga gitu. Jadi kita kayak nggak ngobrol sama tembok ya, nggak ngobrol sendirian gitu. Jadi teman-teman yang lain juga diajakin ikut komen di grup itu gitu. Jadi kalau selama ini sih belum pernah sih ya ketemu grup yang sepi banget, yang gua ngomong sendirian nggak ada yang ngeladenin, itu nggak pernah gitu. Karena sih ada kerjasama, terus nanti kalau misalnya ada yang bikin review gantian aku yang komen gitu sih. Oke, thank you. Ya intinya komitmen ya antar masing-masing grupnya Nya Indi biar jangan sampai ya grupnya sepi, kemudian saling interaksi, jangan terlalu banyak diem ya intinya ya. Iya dong. Oke, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Mengingat waktu, dari Kakak Siti Sundari, Kak, kalau misalnya aku udah japri, tapi nggak ada respon, terus gimana? Aku terus japri atau stop ya? Kalau japri, itu tadi kan aku udah kasih syarat. Syaratnya untuk ngejapri seseorang itu sebaiknya dibuka dengan pertanyaan yang relate ke orang itu gitu. Yang ada hubungannya sama orang itu gitu. Misalnya dia lagi bikin story WhatsApp, kita komen.
Masa dia nggak bales? Nggak mungkin kan dia nggak respon. Nah, pasti dia respon. Tapi terus ketika kita udah ngomong Oriflame dia nggak bales lagi, kalau Indi sih nggak pernah suzon gitu ya. Mungkin ngerasa saat itu mungkin kok nggak dibales ya. Ah, tapi ya udah deh. Mungkin karena Mbak itu punya anak, ya kan gue juga punya anak gitu ya. Jadi mungkin ketika dia mau bales, anaknya pengen minta eh, main gitu ya. Anaknya lagi minta suapin gitu misalnya ya. Jadi aku nggak pernah seuzon kalau nggak direspon orang. Jadi besoknya aku komen lagi di status WhatsApp dia gitu. Atau besoknya aku komen lagi di Facebook dia gitu sih kalau orang nggak respon itu nggak bukan berarti dia nggak mau ngobrol sama kita atau nggak mau beli produk kita gitu karena yang pertama tapi harus ada syaratnya ya syaratnya yang pertama memang cara kita nawarin produk itu harus dengan cara yang manis gitu, jangan yang kayak sales gitu. Kalau misalnya kita nawarinnya dengan cara yang manis, Mbak, aku mau ngasih info nih, ini cuman hari ini ya ada ini loh Mbak, ini aduh enak banget ya gini, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah manis, udah pasti direspon dengan manis juga. Tapi kalau misalnya dia nggak respon, mungkin jangan suzon deh, besok dicoba lagi. Tapi kalau misalnya udah tiga kali gitu terus dia nggak pernah balesin kita ya udah mungkin memang dianya aja yang bermasalah jadi Oke. cuek aja. Jadi intinya positive thinking ya, jangan terlalu banyak spekulasi. Ini kayaknya Iya, nggak jelas. jangan jadi Oh, apa namanya peramal. jangan jadi peramal ya. Batasnya berapa tadi? 3 kali ya? Kalau Kalau aku tiga tiga kali kali. nggak dibales berarti ya udah gitu. Oke, sip. Semoga menjawab Kakak Siti Sundari. Iya, makasih katanya. Oke, sudah jam 4 ternyata pas. Sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk Kakak Indira Elvira untuk sharingnya hari ini. Terima kasih Pak Panca dan teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih semuanya.